Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Hari Pahlawan yang diperingati setiap tanggal 10 November memiliki fakta-fakta yang menarik. Hari Pahlawan Nasional yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno lewat Keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional. Pada mulanya, peringatan ini dilakukan untuk menghormati para pahlawan yang gugur di medan pertempuran pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Dalam pertempuran itu, arek-arek Surabaya berperang melawan pasukan Nika dan sekutu yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap sehingga banyak menelan korban jiwa, terutama dari kalangan rakyat biasa. Setahun usai pertempuran itu, Soekarno menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan. Gelar pahlawan yang disematkan bukan hanya untuk mereka yang gugur dalam barisan seragam prajurit saja, tetapi juga bagi seluruh warga yang menjadi korban serangan Inggris dalam peristiwa heroik itu. Lantas, apa saja fakta-fakta dari sejarah Hari Pahlawan itu? Sebelum teman-teman melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa menyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video sejarah lainnya. Pertempuran pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya dipicu oleh tewasnya perwira kerajaan Inggris, yaitu Jenderal Malaby. Waktu itu, tentara sekutu yang dipimpin oleh Jenderal Malaby datang ke Surabaya pada bulan Oktober tahun 1945 untuk melakukan aksi seremonial dengan berjalan ke berbagai sudut kota untuk melihat situasi. Namun, Jenderal Malaby tewas pada tanggal 30 Oktober tahun 1945 karena mobil yang ia gunakan hangus terbakar. Terkait dengan penyebab meninggalnya perwira Inggris itu masih jadi perdebatan sampai saat ini. Ada yang menyebutkan bahwa ia meninggal usai aksi tembak terhadap warga Surabaya. Selain itu, sumber lain mengatakan bahwa Jenderal Malaby meninggal akibat granat dari anak buahnya yang berusaha melindunginya. Akan tetapi, granat itu malah terkena mobil Malaby. Akibatnya, kematian Malaby itu pun memicu kemarahan dari tentara sekutu. Pada tanggal 10 November tahun 1945, tepatnya pada pukul 6 pagi, Inggris menggempur kota Surabaya dari berbagai penjuru. Untuk menghancurkan Surabaya, Inggris mengerahkan segenap daya dan upayanya dari darat, laut, dan udara. Serangan pertama ini menimbulkan korban yang sangat besar, terutama dari kalangan rakyat biasa. Warga dari berbagai lapisan masyarakat langsung meresponnya. Tokoh-tokoh masyarakat yang bukan berasal dari kalangan militer, salah satunya adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, menggelorakan perlawanan rakyat untuk menghadapi kekejaman Inggris. Para pemuda, pedagang, petani, santri, serta berbagai kalangan lainnya menyatukan nyali demi mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dalam perang Surabaya itu, sebagaimana menurut penelitian yang dilakukan oleh Lorenzo Yoerisa yang dibukukan dalam 65 tahun pahlawanan Surabaya, setidaknya melibatkan 20.000 tentara dari Indonesia, sementara unsur warga sipil yang terlibat mencapai 100.000 orang. Haryo Kecik, yaitu perwira TNI sekaligus pelaku sejarah dalam pertempuran 10 November tahun 1945, bahkan menyatakan bahwa peristiwa itu merupakan perang antara rakyat Surabaya dengan militer Inggris. Sebagaimana yang tertuang dalam buku Pemikiran Militer 5, Gerakan Jalur Pemikiran Abad ke-21 Homo Sapien Modern Kembali ke Benua Afrika, Haryo Kecik menuliskan bahwa rakyat kampung-kampung Surabaya telah mengorbankan 20.000 jiwa penduduknya dan Inggris kehilangan serdadunya dalam pertempuran dengan senjata modern pada waktu itu.
Serdadu Inggris India yang mencapai 30.000 orang sangat terlatih dan dilengkapi dengan persenjataan lengkap. Hal itu membuat tumbang banyak pejuang Surabaya. Ditambah lagi dengan batalion infanteri Maratha yang terlatih dalam perang kota. Sementara itu, batalion Rajpuna punya senapan mesin yang bisa memberondong banyak orang Indonesia. Sementara jumlah militer Indonesia di Surabaya secara pasti sulit ditemukan di buku-buku sejarah maupun biografi para pelakunya. Ada pihak yang menaksir terdapat sekitar 20.000 anggota Badan Keamanan Rakyat. Meski demikian, anggota BKR biasanya bekas PETA, HEIHO, KNIL, dan pemuda yang tak pernah mendapat latihan militer sama sekali. Sementara jumlah pemuda pejuang di luar BKR diperkirakan mencapai 100.000 orang. Jadi, diperkirakan kekuatan pihak Indonesia mencapai 120.000 dengan persenjataan tak lebih dari 50.000. Perlawanan Indonesia berlangsung dalam 2 tahap. Pertama, pengorbanan diri secara fanatik dengan orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau-pisau belati yang menyerang tank-tank Sherman, dan kemudian dengan cara yang lebih terorganisir dan efektif, mengikuti dengan cermat buku-buku petunjuk militer Jepang tulis David Well dalam Birth of Indonesia, seperti dikutip oleh Ben Anderson dalam Revolusi Pemuda. Dalam peristiwa 10 November tahun 1945, nama Bung Tomo begitu legendaris karena dikenal sebagai pengobar semangat tempur yang bersenjatakan mikrofon. Selain itu, dia juga salah satu pemimpin laskar yang kemudian ditarik ke Kementerian Pertahanan. Ia membarkan semangat lewat mikrofon dan pancaran radio pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia. Tersiap pidato-pidatonya yang menjaga moral arek-arek Surabaya. Intinya, Bung Tomo mengamini sikap pantang menyerah terhadap sekutu. Tujuan semua ucapannya sama, yaitu memantik keberanian melawan tentara asing yang di atas kertas jauh lebih kuat. Bung Tomo sangat dihormati di kalangan laskar, paling tidak setelah 10 November tahun 1945. Tapi dia bukan satu-satunya pemimpin di Surabaya saat itu. Di antara sekian perwira penting dalam pelagan 10 November tahun 1945, ada Jenderal Mayor R. Muhammad Mangun Projo, Kolonel Sungkono, Kolonel Jono Sewojo, hingga Kolonel Mustopo. Namun, tampaknya Bung Tomo yang tak pernah berpangkat yang justru paling sohor. Sekian untuk video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video sejarah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.